Halo guys, ketemu lagi ya. Kali ini nggak pakai basa-basi, kita akan merakit PC yang sudah kita unboxing. Di konten sebelumnya kita udah membuka semua item-item perangkat-perangkat yang tadi saya beli. Di kali ini kita akan merakitnya dari awal secara perlahan ya guys. Di sini udah lengkap semua perangkatnya. Oke, langsung aja. Oke guys, ini ya perangkat-perangkatnya. Pertama, RAM-nya kita singkirkan dulu. Kita singkirkan sini. SSD-nya juga karena belakangan. Terus adapter WiFi-nya juga. Nah, yang pertama kita akan membuka motherboard-nya dulu. Ini guys. Ini guys, saya ganti posisi dulu karena agak susah. Ini ya. Ini kita buka dulu. Motherboardnya ya, kata garansi motherboardnya ya. Kalau ini saya nggak tahu nih, kita garansinya langsung ke PT ini apa nih, PT Alpha Arta atau bisa ke NT komputernya. Jadikan alas saja. Bismillah. Ini dia motherboardnya. Ini udah ada baterai CMOS apa nih, baterai BIOS ya, CMOS. Ini untuk prosesor, ini untuk RAM. Karena saya ambil tipe A, dia slotnya RAM-nya hanya 2 guys. Prosesor ini untuk apa nih, LAN card ya mungkin bisa jadi. Ini untuk SSD dengan slot dengan tipe apa ya namanya, lupa saya. Dengan slot namanya itu M22. Oke. Ini tampak dari belakang ya, langsung aja kita bikin alas. Dan ini prosesornya, bisa geser ke sini. Prosesornya masih segala nih guys. Bismillah. Ini dia pusat dari komputer, bisa dibilang prosesor. Ryzen 5 5600G, dan di sini dia juga ada biasa ya, ini buku panduannya. Dan dia pas ada fan-nya. Ini guys, fan-nya guys. Saya ini juga amatir banget ya cara unboxingnya. Di sini dia udah ada ininya ya, apa namanya, udah ada pastenya, jadi kita nggak perlu dikasih paste kembali. Oke, nanti kita bongkar ininya. Untuk buka ini kita harus perlahan-lahan. Nah, jangan megang pin kuning-kuningnya guys, jadi kita megang pinggir-pinggiran. Nah ini ya guys, nah, dengan patokannya itu yaitu yang di sudut ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, nih dia kelihatan di sini.
Kalau teman-teman lihat dari kamera, kelihatan nggak sih? Dia di sini tuh ada kelihatan berbeda. Di sini ada tandanya. Itu artinya yang panah ini, sorry nggak fokus ya. Yang panah ini dia sebelah sini nih. Nanti saya fotokan atau nanti saya zoom aja. Ini pertama kita buka dulu perlahan pinnya. Nah, berarti ini kayak gini, guys. Nah, nggak perlu ditekan, hanya diletakkan saja. Dia nanti ngepas sendiri dan nanti mengunci ketika kita tekan gini. Nah, kita kunci gitu udah menekan dia, udah pas. Selanjutnya kita pasang heatsink. Sebelum kita pasang heatsink, kita pastikan jalur kabel ini dia nanti kan nyoloknya di mana. Dia nyoloknya nanti di sini nih. Di sini ada keterangannya CPU fan 1. Jadi kita cari posisi yang kira-kira cocok. Nah, kalau gini nih. Kalau gini cocok ya. Berarti kita seperti ini. Nah. Jadi, sorry, sebelum kita pasang, ini kita buka dulu nih bautnya. Kita paskan sama dudukan baut yang tadi kita lepas tadi. Jadi kita mengganti. Oke. Tiap fan itu berbeda-beda ya guys. Maksudnya itu dia cara penempatan di atas prosesor itu beda-beda. Ada yang pakai baut, ada yang pakai pengunci. Nah, kalau yang ini dia pakai pengunci guys. Bisa dibilang lebih aman yang ini. Ini bisa. Berarti kita kencangkan kembali. Sorry, karena tangan saya di atas dia jadi menutup. Kunci. Oke, bagian terpentingnya udah selesai guys, udah terpasang ya. Nih bisa dilihat, sudah kepasang dengan rapi. Penting dia udah kuat, jangan terlalu kencang. Tuh. Oke, kita langsung saja colokkan ininya. Masih pakai lama. Kita colokkan kabel fan-nya. Itu nyoloknya seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita langsung saja pasang RAM-nya, dan nggak terlalu susah. Untuk RAM-nya sendiri saya ngambil yang 8GB 8GB. Saya baru lihat model soket RAM kayak gini. Jadi dia hanya sebelah sininya aja dia yang kebuka, di sini tidak, kaku nih. Kita ambil salah satu yang bikin PC itu juga kencang selain RAM dan selain prosesor dan VGA. Oke, ini guys. Untuk RAM-nya sendiri tipe DDR4 ya, karena motherboardnya supportnya DDR4. Nah guys, satu. Kalau perhatikan dia ada kakinya. Kalau DDR4 dia sini itu nggak rata ya, jadi kita harus menyesuaikan sama posisi kaki di sini tuh ya. Kita pasang satu. Oke,
sampai bunyi ketek. Tadi udah bunyi satunya. Sudah, RAM-nya sudah. Oke, kencang. Selanjutnya SSD, kita pasang SSD. SSD nya kok udah kebuka. SSD nya kecil sangat. Saya baru pertama kali megang SSD kecil segini. Ini apanya guys? Saya baru lihat, baru tahu. Saya lihat semua video tutorial dia langsung aja pasang. Coba nanti kita browsing ini apa. Ini pasang dulu. Ini guys, tempat SSD nya. Kita buka dulu bautnya. Crash bautnya sini. Terus kita tancapkan. Oke, terpasang guys. Baru kita kunci. Oke, pas. Setelah ini sudah sih, langkah pertama sudah. Selanjutnya kita akan, oke, setelah terpasang semua, kita akan meletakkannya di casing. Oh ya, ini dia nggak ada ininya ya. Pasang ini dulu. Ini. Oke. Baru kita letakkan ini di sini. Dia di sini udah ada penandanya ya. Nih. 1 2 3 4. Ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Jadi dia udah pas sesuai dengan titik-titik di bawah ini. Oke guys, sudah pas dia. Selanjutnya kita dapat ini apa, baut-bautnya ya, murmurnya. Karena ini bautnya kecil, kita pakai obeng kecil aja. Oke, sudah terpasang semua baut-bautnya. Oke, selanjutnya kita akan memasang apa ya, power supply. Nah guys, kita akan memasang ini. Dapat buku panduan juga. Ini ya, pastinya dapat. Yes, kabel power ya, buat PC. Ini kita pasangnya di karena udah pasang. Untuk backgroundnya apa, penutup belakang itu bisa kita buka. Ini kita buat masang.
power supply-nya. Di sini kita masangnya disesuaikan ya. Karena dia belakang, kita pasang gitu. Sorry, ini kita buka dulu. Ini kita kunci. Oke, mantap. Seperti ini. Penampakannya. Selanjutnya kita akan memasang fan. Oh sorry, kita pasang kabel aja dulu. Ini ruwet ya. Ini yang bagian terpanjang menurut saya, agak sulit untuk bisa jadi. Di sini kita harus menyesuaikan kabel-kabel ini penempatannya di mana. Ini. Nah, jadi kita harus tahu juga posisi itunya di mana. Itu di sini. Oke guys, ini udah terpasang semua untuk kabel-kabelnya. Kabel flash ini ya. Ini sengaja saya agak panjangin biar gimana, biar di belakang sini dia itu nggak terlalu ruwet. Nah, oke, ini ada yang kurang, yaitu ini apa namanya, casingnya ini. Sorry, fan warna-warni. Saya juga bingung mau dipasang mana nih. Di sini mungkin. Ini guys. Ya, kurang lebih seperti ini guys penampakannya. Nih, untuk kabel manajemennya agak susah ternyata. Jadi seperti ini aja. Ini ya, tuh nampak dari sini. Untuk RGB dari sini emang bawaan dari casingnya. Untuk belakangnya ini ya, nampak dari atas. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya video rakit PC kita kali ini. Agak capek juga ternyata. Capeknya itu bingung sama penempatan. Mungkin lebih penempatan ini sih, kabel-kabel apa dari power supply-nya itu ke motherboardnya. Kalau dari masang prosesor, masang RAM, masang SSD, masang hard disk. Saya tadi ada masang hard disk, dia ada hard disknya juga. Terus masang apa ya, masang motherboard ke casingnya itu nggak ada masalah. Yang bikin lama tadi itu masang apa namanya, masang power supply, kabel yang ada di power supply ke motherboardnya. Mulai dari banyaklah kabel audio, kabel power, LED, itu saya bingung. Dan kabel manajemennya juga susah. Untungnya dia emang casing sekarang itu disediain untuk kabel-kabel itu kayak di belakang motherboard gitu. Jadi dia kabelnya itu nggak kelihatan berantakan di sini seperti ini ya. Ini kayak disalurkan ke belakang gitu loh. Jadi dia di sini tuh emang udah ada, kita pakai perekat. Perekat ini apa sih namanya sebutannya? Nggak tahu apa nih namanya. Jadi dia sengaja agak rapi. Jadi tampak seperti ini rapi. Terus saya fannya kira kepasangnya hanya 2, karena 2 lagi itu nggak ada colokannya.
Nggak tahu, ntar nanti coba browsing dulu deh apakah bisa dipasang semuanya, tapi segini juga udah cukup menurut saya. Ini juga udah saya install ulang, tetapi saya install ulangnya saya colokin ke TV karena itu tadi saya nggak ada monitor ini, dia supportnya hanya untuk VGA, tapi saya ada punya sih VGA to display port, sedangkan di sini nggak ada, hanya DVI dan HDMI. Jadinya HDMI saya colokkan ke TV buat install ulang, buat ngetes berfungsi dengan normal atau enggak sih gitu. Oke, untuk apa namanya, seperti yang saya infoin, nanti saya akan menjelaskan perangkat apa saja yang saya beli dengan detail di video selanjutnya, mulai dari alasan saya memilih item ini, saya rakitnya di mana, simulasi rakit bisa dibilang ya, terus saya pesennya di mana, dan ya semualah nanti saya jelasin di next video. Dan pastinya saya ini juga sih mau pesen kabel apa, konverter VGA atau HDMI juga, konverter VGA atau HDMI, karena biar bisa nyala di monitor ini. Oke, kurang lebih seperti itu aja guys. Kalau ada yang membingungkan dalam rakitan ini, mohon maklumi, karena saya udah lama nggak rakit PC, karena PC di kantor pun kerja itu PC-nya udah apa ya, dalam satu paket gitu loh, semuanya udah terpasang, kita hanya bantu bongkar cabut colok kabel doang, kita nggak ada nyopot kayak RAM, heatsink, power supply, itu nggak ada di kantor. Jadi pada saat saya merakit PC dengan model-model Seiki, agak kaget juga, karena ya pastinya kaget banget sih penempatan prosesornya, mungkin ada yang beda, heatsinknya, penguncinya, terus ditambah ada SSD, masang SSD dan segala macam ya gitulah. Kalau misalnya teman-teman masih mau nanya-nanya terkait PC ini, bisa lah komentar di bawah, atau kalau emang bener-bener bingung banget, teman-teman bisa kok nonton nonton di channel lainnya, banyak. Saya juga sambil rakit PC ini tuh sambil lihat-lihat YouTube tutorial channel lainnya sih, kayak pemasangannya, walaupun akhirnya emang kita harus harus coba sendiri, karena kadang di YouTube itu spesifikasi yang mereka punya itu berbeda sama yang kita punya, jadi bener-bener kayak kok beda, akhirnya kita bingung kan, malah tambah bingung, makanya itu kita pasang sendiri aja. Kecuali kayak misalnya masang motherboard, masang kabel manajemen, masang kabel yang power supply ke motherboard. Nah itu saya browsing di website, ada internet, saya cari di situ penempatan kabel-kabelnya di situ, mulai dari LED power switch, terus reset switch, audio, SATA dan segala macam gitu. Puas sih akhirnya, alhamdulillah PC yang akhir saya inginkan, rakit PC udah lama tercapai juga, dan di tes normal. Dengan adanya PC ini saya semangat terus berkarya, udah pengen nyobain banget, ya serba pengen. Ini kan baru install ulang doang, driver belum diinstal, otomatis kayak kosongan banget, jadi pengen diuji banget kira-kira seberapa tingkat, walaupun ini termasuk medium ya PC ini saya pesen, cuman ya senang-senang banget sih, senang-senang aja, karena bisa dibilang low budget, tapi karena PC sekarang yang medium itu udah nggak ngotak harganya guys, jadi saya segini aja dulu, nanti kalau ada rezeki lagi baru kita upgrade satu per satu gitu. Oke, yaudah, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys video ini, biar channel saya dan istri saya makin rame, makin berkembang.
Semoga bisa membuat konten-konten yang menghibur, menarik, yang bermanfaat pastinya, agar teman-teman semua betah untuk nonton YouTube di channel kita. Oke, karena udah jam berapa ini? Jam 12. Nanti siangan pula. Besok kerja. Oke. Dadah.